Pemberitaan perdagangan cendana yang berlangsung sekitar awal abad Masehi, secara tidak langsung merupakan bukti mulainya masa sejarah Nusa Tenggara Timur. Begitupun cengkeh dan pala, terkenal di dunia sebagai rempah-rempah yang dicari orang barat, merupakan komoditi yang tidak ada duanya di bumi ini, menjadi ciri wilayah Kepulauan Maluku. Membuat para petualangan rempah-rempah terkecoh dengan semenanjung Malaya, yang saat itu hanya sebagai bandar perdagangan, dan menamakan Malaka untuk selat yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan semenanjung Melayu. Sesungguhnya, nama Malaka itu milik Maluku, karena nama itu asalnya dari kata Molucas, yang berarti rempah-rempah. Karena kemasyhuran cengkeh dan pala, membuat di antara bangsa Barat, Spanyol dan Portugis, bertikai untuk memperebutkan wilayah ini yang melibatkan Vatikan turun tangan melerai, dan membuat perjanjian. Kewangian cendana, cengkeh, dan pala, yang tidak ada duanya di dunia, membuat bangsa Belanda bertikai dengan bangsa Portugis di bumi Maluku, berujung di bumi NTT. Tercatat dua orang paus di era masing-masing mereka yang menduduki tahta suci Vatikan, memediasi perjanjian untuk mengakhiri konflik Spanyol versus Portugis. Adalah Paus Pius Alexander VI turun tangan menengahi melalui perjanjian Tordesillas 1494, berisi, 1. Bangsa Portugis mendapat dunia kafir sebelah timur, sedangkan dunia kafir sebelah barat diserahkan kepada Spanyol. 2. Garis demarkasi kedua daerah ini ialah garis meridian 370 mil sebelah barat Pulau-Pulau Tanjung Verde, Tanjung Hijau. Campur tangan Sri Paus untuk melerai pertikaian atas dua negara kolonial Katolik ini, dapat dipahami dalam misi yang diemban oleh masing-masing negara, antara lain tugas suci, atau gospel. Tugas suci untuk menyebarkan agama Kristen kepada penduduk dunia, selain meningkatkan kedikdayaan negara dengan menaklukkan dan menemukan daerah baru, atau glory, serta memperoleh emas dan rempah-rempah, atau gold, dari daerah baru yang ditemui dan ditaklukkan. Belakangan, muncul bangsa Belanda dalam pertikaian di wilayah cendana dan rempah-rempah, versus bangsa Portugis. Dengan demikian dapat terpahami, bahwa usaha bangsa Barat melakukan petualangan pelayaran yang melegenda seperti Amerigo Vespucci, Marco Polo, Magellan, Vasco da Gama, serta Christophorus Columbus, hanyalah untuk melaksanakan tiga tugas suci itu. Rempah-rempah dan emas, menjadi pembuka tabir geografis pencarian surga empirik, atau Atlantis yang hilang. Karena sesungguhnya, petualangan pelayaran dalam mengelilingi dunia oleh bangsa Barat itu, hendak menemukan surga di dunia nyata, yang keberadaannya sulit ditemukan. Perjanjian Tordesillas bagi kedua bangsa yang bertikai, belum menjamin kepastian kekuasaan mereka di wilayah Kepulauan Maluku. Masing-masing mereka, Spanyol dan Portugis, mengklaim berhak atas wilayah rempah-rempah itu. Hal itu memaksa Paus Clemens VII memediasi melalui perjanjian Saragossa tahun 1529, bahwa, 1. Bangsa Spanyol tidak boleh menginjak Kepulauan Maluku lagi. 2. Sebagai ganti rugi, bangsa Spanyol mendapat 350.000 cruzados. 3. Kepulauan Filipina, dikuasakan kepada orang Spanyol. Namun, kurang lebih seabad kemudian, yakni 25 Februari 1605, bangsa Belanda menduduki benteng Portugis di Pulau Ambon, Maluku, memaksa orang-orang Portugis berpindah. Sebagian berpindah ke Filipina, dan sebagiannya menuju benteng pertahanan mereka di Pulau Solor. Belakangan, menjadi pertikaian bangsa Portugis dengan bangsa Belanda memperebutkan wilayah Wangian Cendana Bumi NTT. Pertikaian ini diatasi melalui Traktat Lisabon tanggal 20 April 1859, berisi, 1. Portugis menyerahkan haknya atas Kepulauan Solor dan Kepulauan Kaliu. 2. Portugis melepaskan haknya atas Pulau Timor, kecuali bagian timurnya. 3. Portugis mendapat pergantian kerugian sebesar 200.000 gulden dari negeri Belanda. 4. Belanda harus menjamin perawatan rohani umat Kristen Katolik di Kepulauan Solor, Kepulauan Kaliau, dan Pulau Timor bagian barat. Pertikaian bangsa Spanyol versus bangsa Portugis memperebutkan wilayah Maluku, dan pertikaian bangsa Portugis versus bangsa Belanda memperebutkan wilayah Maluku dan NTT, menandakan betapa penting kedua wilayah ini bagi bangsa Eropa. Pertikaian disebabkan oleh cendana, cengkeh dan pala, selain itu juga strategisnya wilayah ini dalam pelayaran samudra tempo dulu. Strategisnya perairan Laut Maluku menjadi pintu masuk dari Samudra Pasifik,
sedangkan perairan NTT dalam posisi pintu masuk dari Samudra Hindia. Dengan demikian, jalur Kepulauan Maluku menjadi penghubung dari timur, atau gerbang masuk dari Samudra Pasifik, untuk menuju ke barat, melalui Samudra Hindia. Begitupun sebaliknya, Kepulauan NTT menjadi penghubung dari barat, atau gerbang masuk dari Samudra Hindia, menuju ke timur, melalui Samudra Pasifik. Yang tak banyak orang sadar, pertikaian ini adalah pembuka tabir misteri Atlantis yang hilang, yaitu tempat matahari terbit dan terbenam. Misteri tentang Atlantis yang hilang dalam polemik berabad-abad melalui kajian para pengarang yang berlandaskan warisan gagasan filsuf besar Yunani Plato dalam Timaeus dan Critias, terbuktikan berada di wilayah Indonesia. Pembuktian itu melalui kajian Arisio Santos, yang menegaskan bahwa dari sekian wilayah di dunia yang diselidiki sebagai lokasi Atlantis yang hilang, atau surga empirik yang hilang itu, ternyata wilayah Indonesia lah yang memenuhi persyaratan. Meneguhkan penandasan Arisio Santos mengenai wilayah Indonesia, yang sesungguhnya menjadi wilayah Atlantis yang hilang, tentunya posisi geografis Kepulauan Nusa Tenggara, NTB dan NTT, serta Kepulauan Maluku menjadi sangat penting, sebagai pembuka tabir misteri surga empirik yang hilang itu. Seperti elaborasi Arisio Santos terhadap sebutan pulau versi Plato, yakni Nesos dalam bahasa Yunani, sesungguhnya merujuk kepada pulau-pulau versi dunia di Indonesia. Kata Nesos, berarti tanah yang tenggelam, dari kata Dwipa yang digunakan oleh orang-orang Hindu, berarti juga benua. Telusuran lebih jelas tentang kata insula dari bahasa Latin, dan kata Nesos dari bahasa Yunani, pada dasarnya dari kata incu bahasa Dravida, berarti tanah yang berair, atau rawa. Menurut Diodorus Siculus, Atlantis yang tenggelam dalam rawa Tritonides, sekaligus menegaskan bahwa Atlantis adalah benua yang tenggelam. Berikut kiasan untuk surga Atlantis yang hilang, dikenal dengan Taman Hesperides, atau Atlantides. Sesungguhnya bermakna taman yang memiliki dua perairan dari bahasa Dravida, yang merujuk makna kata Dwipa atau Dwiap, yang berarti memiliki air di kedua sisi. Bisa dicermati, makna dua perairan dari kata Dwipa dari bahasa Dravida itu, merujuk kepada perairan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Dua perairan yang menjadi gerbang masuk dari timur menuju barat, atau dari barat menuju timur. Gerbang masuk, oleh Plato menegaskan sebagai salah satu indikator geografis terletak benua Atlantis yang hilang. Merujuk keyakinan Buddha Amitabha, menandaskan bahwa itu wilayah sesungguhnya surga Buddha tempat matahari terbit, yakni di barat. Dapat termaklumi, bahwa barat yang dimaksudkan sebagai tempat surga Buddha itu, sesungguhnya barat terjauh, Kepulauan Nusa Tenggara, dan di situ juga timur terjauh, Kepulauan Maluku. Kedua wilayah ini terletak pada poros bumi, dua ujung terjauh dunia bertemu, yakni penyatuan ujung timur dan ujung barat dari bumi. Timur terjauh dan barat terjauh, menunjuk kepada satu wilayah atau satu lokasi dalam pengertian purba. Mengingat bumi berbentuk bulat, sehingga ujung timur terjauh dan ujung barat terjauh itu, menyatu menjadi satu tempat atau satu wilayah. Wilayah itu adalah terbit dan terbenamnya matahari, lokasi surga empirik yang hilang, tempat Taman Eden, kebun Firdaus yang hilang, atau ibu kota Kekaisaran Atlantis yang hilang. Wilayah penghasil rempah-rempah dan bahan wewangian yang sampai zaman now tidak tertandingi di dunia ini, menjadi bagian fakta flora penegasan gagasan Plato tentang ciri benua Atlantis yang hilang. Dengan demikian, fakta flora dan fakta letak geografis tentang benua Atlantis yang hilang seperti yang digagaskan Plato dan dielaborasi Arisio Santos, sulit terbantahkan untuk menempatkan Nusa Tenggara dan Maluku sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus sebagai bukti nyata, bahwa Atlantis yang hilang itu menjadi pewaris yang sah, adalah Indonesia. Memang, jasa almarhum Arisio Santos untuk membuktikan Indonesia sebagai ahli waris sah wilayah Atlantis yang hilang, tidak dapat tertandingi dan sulit untuk dibantah oleh siapapun. Namun, penegasan lokasi Selat Sunda dan Pulau Sumatera, menjadi penunjuk poros tentang ibu kota Kekaisaran Atlantis yang hilang itu, terletak di Pulau Taprobane, sebutan purba untuk Pulau Sumatera, tentu masih harus dikaji secara cermat. Pengkajian secara cermat, harus dilakukan demi membuktikan lokasi matahari terbit dan matahari terbenam, yakni timur terjauh dan barat terjauh. Karena, di tempat matahari terbit dan matahari terbenam itu, sesungguhnya poros Taman Eden, sekaligus ibu kota Kekaisaran surga empirik yang hilang itu berada.